Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ibu Rofika, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Bu Ainun. Alhamdulillah sehat. Hari ini hujan nggak Bu di Kota Agung? Alhamdulillah hari ini cuaca panas. Oh, alhamdulillah. Kalau di sini tadi sedikit hujan. Oh iya Bu, tadi kan kita sempat ngobrol ya via telepon. Katanya ada nih yang ingin ditanyakan sama Ibu, pengen ngobrol-ngobrol kan. Nah, karena tadi sempat cuacanya hujan di sini, jadi nggak bisa lanjut ngobrol via telepon. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolkan hari ini nih? Begini Bu, di sekolah itu saya melihat guru-guru saya itu apa ya, mereka tuh masih menyampaikan materi itu masih secara klasikal, masih monoton gitu loh. Jadi, Ya. jadi apa ya, anak-anak tuh kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran tersebut, seperti itu. Oke. Tapi kayaknya kita nggak bisa ngobrol dalam waktu yang banyak ya, Bu. Kira-kira 10 sampai 15 menit itu cukup buat kita ngobrol-ngobrol. Kalau boleh tahu, apa nih yang ingin Ibu sampaikan gitu? Ya, yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana ya caranya saya itu memberikan arahan kepada teman-teman saya gitu, terutama di rekan sejawat saya gitu kan, ketika ingin menyampaikan materi pembelajaran itu yang apa ya, yang variatif seperti itu. Jadi anak-anak itu nggak monoton dan anak-anak tuh nggak mudah jenuh gitu ketika hanya mendengarkan ceramah atau apa ya, secara ceramah aja guru tuh menyampaikan, tidak interaktif lah, jadi anak-anak tuh merasa bosan seperti itu. Oke, baik. Kalau boleh aku garis bawahi ya, bahwasanya pembelajaran yang disampaikan sama guru-guru yang ada di sekolah Ibu itu kurang bervariatif lah, terlalu monoton gitu ya. Ya, Kira-kira nih, dari percakapan yang akan kita laksanakan hari ini, apa nih yang ingin Ibu dapetin? dari percakapan kali ini saya ingin adanya perubahan gitu, Bu. Dari yang sebelumnya Oke, itu pembelajarannya monoton, ya saya ingin ada perubahan yang lebih apa ya, variatif lagi dalam guru itu mengemas atau merancang pembelajaran. baik. Yang Ibu harapkan tadi kayak ingin adanya perubahan gitu ya, Bu. Lalu kira-kira perubahan seperti apa sih yang ingin Ibu lihat? Gambarannya aja deh, kasih tahu ke aku nih, dikit-dikit. Oke. Ya, misalkan gini ya Bu, dalam penyampaian metode itu model pembelajaran yang dipakai itu lebih variatif lagi gitu. Misalkan selama ini kan guru-guru di tempat saya itu misalkan mereka ingin mengenalkan huruf atau mengenalkan angka atau Mmm, mengenalkan literasi lah ya kepada anak usia dini itu mereka biasanya hanya menuliskan di papan tulis atau menggunakan kartu angka atau kartu huruf seperti itu. Jadi kan anak itu dalam penerimaan materi itu kayaknya kurang maksimal gitu. Mereka kurang antusias seperti itu, Bu Ainun. oke, dari yang Ibu sampaikan tadi kan pembelajaran yang menggunakan variasi metode, model, dan media lah bisa dikatakan itu dalam kondisi yang ideal ya, kalau dinilai itu ada di angka 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini ada di level berapa, Bu? Sepertinya masih ada di level 5 ya. Karena di sekolah saya itu yang pertama terdapat guru senior dan Mhm. juga guru senior itu eh, mereka tuh ada di usia yang 50 tahun ke atas kan. Jadi pemahaman IT atau penggunaan mereka di bidang IT kan saya ingin variatif tuh, anak tuh kan lebih suka IT ini kan, bermain handphone. Jadi penggunaan Mhm. IT dalam apa sih, guru itu masih kurang gitu loh. Jadi bisa dikatakan ada beberapa guru yang masih gaptek seperti itu. Jadi kalau untuk mencapai ideal yang 10 tuh agak sulit gitu loh, Mbak Ainun. Oke, karena kan tadi kata Ibu di level 10 itu masih agak sulit karena sekarang masih di kondisi 5 ya, Bu. Ya. Kira-kira
Setelah tahu nih levelnya ada di level 5, mau ditingkatkan ke level berapa sih? Biar kelihatan gitu perubahannya, Bu, dari level 5 ke jenjang level berapa gitu. Kalau dari untuk ke level 10 itu kayak sepertinya agak sulit. Jadi dari 5 itu minimal dia 8 lah, ke level 8. Setidaknya guru itu bisa untuk merancang video meskipun masih di apa ya, masih dibimbing gitu loh. Merancang video pelajaran yang variatif. Oke, dari level 5 ke 8 nih ya, Bu. Kira-kira usaha apa nih yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai target tersebut? Ya, usaha yang akan saya lakukan pertama itu bimbingan rekan sejawat ya. Mhm. Terus selain bimbingan dari rekan sejawat, saya juga di Kombel itu selain bimbingan rekan sejawat, ketika berkumpul di Kombel, juga saya akan menyampaikan itu gitu loh, apa trik-trik atau cara-cara untuk merancang pembelajaran yang variatif seperti itu. Jadi misalkan ketika kita akan mengenalkan literasi kepada anak, Mhm. guru-guru dapat menampilkan video edukatif atau dapat melalui game, kan anak-anak tuh lebih suka game tuh sekarang. Jadi Mhm. bagaimana caranya kita merancang pembelajaran edukatif itu melalui game gitu. Ya tadi Oke. melalui bimbingan rekan Mhm. sejawat. Oke, tadi kata Ibu kan ingin menyampaikan dengan strategi bimbingan rekan sejawat atau jadi narasumber nih, Bu, ya di Kombel. Kira-kira ada nggak strategi lain yang pernah Ibu terapkan bersama teman-teman gitu? Teman-teman tuh ngerasa nyaman nih ketika Ibu melakukan penyampaian strategi tersebut. Ada sih, ada cara lain juga yaitu dengan mengadakan IHT atau in-house training. Jadi, saya, memaparkan program saya ke kepala sekolah dengan akan mengadakan in-house training. Jadi, supaya lebih jadi jadi saya selain melakukan in-house training, jadi memanggil pakar lagi gitu loh, memanggil pakar yang lebih ahli di bidangnya supaya guru-guru tersebut dapat mengikutinya gitu. Baik, jadi Ibu tadi udah merencanakan kegiatan dari bimbingan rekan sejawat, jadi narsum di Kombel, terus abis itu mengadakan kegiatan IHT, lalu memanggil narasumber yang berkompeten lah di bidangnya, bisa dibilang gitu ya, Bu. Nah, kira-kira dari 4 strategi tersebut, strategi mana sih, Bu, yang dalam waktu dekat ini nih bisa diterapkan gitu? Kalau yang dalam waktu terdekat ini, strategi yang pertama saya akan ambil tuh bimbingan rekan sejawat. Mhm. Saya akan bimbingan rekan sejawat tentang bagaimana cara merancang pembelajaran yang variatif, terutama yang berbasis dengan teknologi seperti itu. Baik, bimbingan rekan sejawat ya, Bu. Nah, bagus nih. Kira-kira, ada nggak sih, Ibu perlu banget nih support atau bantuan yang bagaimana dari rekan atau dari Sarpras begitu? Ya, pertama saya sangat membutuhkan bantuan, pertama dukungan dari kepala sekolah ya tentunya Mhm. karena untuk menerapkan pembelajaran berbasis IT ini pasti membutuhkan sarana prasarana. Sementara prasarana di sekolah kami hanya memiliki 1 buah laptop dan 1 buah LCD proyektor. Jadi ketika saya akan menerapkan pembelajaran berbasis IT, itu agak kesulitan. Kesulitannya karena anak-anak itu harus bergantian gitu loh. Karena anak-anak itu tidak memungkinkan untuk mereka itu membawa handphone, karena Mhm. anak itu belum memiliki handphone. Mereka memiliki handphone itu punya orang tuanya masing-masing gitu loh. Jadi anak-anak itu harus bergantian, itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya meminta dukungan kepada kepala sekolah untuk mensupport terutama di bagian sarana prasarana. Dan juga saya meminta bantuan kepada wali murid atau orang tua siswa, yaitu saya akan mengirimkan
video edukatif atau game edukatif yang akan saya sampaikan ke orang tua. Untuk apa? Untuk anak-anak itu dapat mengulas kembali, dan ketika mereka belajar di sekolah itu hanya mencoba satu kali dan mereka akan mencoba terus, mereka dapat mencobanya itu di rumah gitu, mengulas materi itu di rumah gitu. Jadi saya bisa berkolaborasi juga dengan orang tua wali murid. Seperti itu Bu Ainun. Oke, baik. Jadi ini ada kolaborasi yang luar biasa ya dari minta kolaborasi dari rekan sejawat, lalu tadi butuh dukungan dari kepala sekolah, bahkan sampai ke orang tua siswa. Baik Ibu, tadi kan ada apa namanya, strategi ya, Ibu ingin melakukan bimbingan dengan rekan sejawat. Kira-kira kapan nih direalisasikan nih bimbingannya? Insya Allah secepat minggu-minggu inilah saya akan melakukan bimbingan kepada rekan sejawat. Terutama biasanya sih saya akan lakukan tuh ketika pulang sekolah. Jadi untuk merancang pembelajaran esok harinya sudah kita rencanakan di hari sebelumnya, seperti itu. Baik, bagus banget nih Bu, apa yang Ibu rencanakan. Terus abis itu, kira-kira nih setelah kita melakukan coaching hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan gitu? Ya alhamdulillah ya, saya sangat senang udah bisa mengobrol dengan Bu Ainun. Jadi hari ini tuh saya tuh udah tahu gitu loh cara mengatasi masalah, terus saya juga tahu bagaimana cara melakukan perubahan terutama di pembelajaran yang lebih variatif. Dan saya sudah dari obrolan ini saya sudah menemukan strategi-strategi apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Bu, udah ada gambaran lah tentang gimana cara Ibu mengatasi permasalahan yang ada di sekolah gitu. Bagaimana Ibu melakukan perubahan ke arah pembelajaran yang lebih bervariatif. Aku tunggu ya Bu kabar baiknya. Aku pengen tahu nih cerita-cerita selanjutnya setelah Ibu melaksanakan bimbingan rekan sejawat gitu, tentang model pembelajaran yang bervariatif. Nah, terus, mungkin cukup ya Bu, percakapan kita pada sore hari ini. Semoga rencana Ibu dapat direalisasikan dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan baik. Ya Ibu, terima kasih banyak ya. Semoga bisa bermanfaat. Oke, mungkin kalau ada yang ingin dibicarakan lain kali kabarin saya gitu ya Bu. Siap. Sampai Oke, jumpa Ibu. terima kasih. Semangat terus Ibu.